wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk menghadapi pelajaran kita hari ini. Ya, agar lebih semangat, Bapak sekarang minta kalian terus semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Silakan Anwar Fuadi sebagai ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Terlebih dahulu ya, Bapak sebut satu persatu. Alif Fakih, angkat tangannya ya, terus bilang hadir untuk yang masuk ya. Alif Fakih, Anwar Fuadi, Kaisar Ramadhani. Mau masuk? Ada yang tahu kenapa? Enggak ya? Belum, nggak ada kabar ya. Nasihatul Rahmah, Alifah Khairun Nisa, Diana Dwilatul Jannah. Dari juga hari ini. Muhammad Rizki, Niken Harisul Kolbi, Anis Saputri. Masuk juga. Mungkin janjian ya, 3 nggak masuk. Sakit. Oh, Anis sakit. Kita doakan ya Anis agar cepat sembuh. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Pak Ustadi sekarang absennya pakai aplikasi? Ya, karena kenapa Bapak absen seperti ini? Karena ada terkaitnya tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial pada materi konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial dan juga etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Menurut kalian, absen yang Bapak terapkan kali ini itu cerdas atau tidak? Cerdas ya? Cerdas ya? Bisa dilihat sama kalian. Ketika Bapak absen, Alif Fakih tadi, secara otomatis di sini akan apa? Akan tahu jam berapa Alif Fakih di absen. Ya, di situ jam 8:09. Jadi aplikasi absen yang Bapak terapkan itu adalah salah satu contoh dari kecerdasan artifisial. Kita akan masuk dalam pelajaran kita. Silakan buka bukunya terlebih dahulu. Pada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu adalah kalian mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial melalui kegiatan sederhana. Yang kedua yaitu adalah kalian dapat mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah kalian dapat menerapkan etika saat menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, kita mulai belajar kita hari ini mesin kecerdasan artifisial tentang membedakan sampah dan ikan di laut. Ya,
Sekarang yang memberi perintah itu coba maju akan. Jadi berikan perintah kepada kecerdasan artifisial atau AI itu mana yang sampah, mana yang ikan. Coba. Nah, barusan Aan itu sudah memberikan perintah kepada kecerdasan artifisial, mesin kecerdasan artifisial tentang membedakan mana sampah, mana ikan. Kita lihat hasilnya ya. Jadi kecerdasan artifisial mesinnya itu dapat membedakan mana ikan, mana sampah. Dari tadi penggunaan absen, terus kita melakukan simulasi pembuatan kecerdasan artifisial untuk membersihkan laut. Dari tadi simulasi dua tadi, menurut kalian apa sih kecerdasan artifisial? Coba siapa yang tahu? Niki. Oh, mesin pintar, boleh. Jadi mesin yang pintar. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi buatan yang dapat membuat komputer atau mesin melakukan tugas seperti manusia, seperti berpikir, belajar, terus mengambil keputusan atau contohnya tadi seperti kecerdasan artifisial yang sudah dibuat Aan itu adalah memilih sampah yang ada di laut. Ya, jadi data yang dikasihkan Aan, ya, tadi kan Aan milih mana sampah, mana ikan. Terus AI itu atau kecerdasan artifisial itu akan belajar, oh mana nih yang sampah, mana yang ikan. Setelah belajar, baru kecerdasan artifisial itu sendiri dapat memisahkan mana ikan, mana sampah. Jadi dia dapat mengambil keputusan sendiri, oh mana ikan, mana sampah. Kalau sampah tadi kan dibuang, ya. Kalau ikan dibiarkan. Nah itu salah satu contoh mesin cerdas atau kecerdasan artifisial. Paham ya pengertian kecerdasan artifisial? Kalau makan ikan dari mesin cerdas atau mesin pintar, betul. Karena kecerdasan artifisial itu memiliki dapat berpikir atau belajar sendiri terus mengambil keputusan sendiri. Nah selanjutnya ini adalah cara kerja KA atau kecerdasan artifisial. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Ada 3 cara kerjanya. Data itu dimasukkan, maka akan dalam proses pelatihan model atau memproses. KA memproses data-data yang sudah didapat. Ya, lalu yang terakhir barulah KA itu akan mengambil keputusannya sendiri. Sebelum kecerdasan artifisial itu bekerja, pasti kalian disuruh memasukkan data wajah kalian. Ya, selanjutnya kecerdasan artifisial itu akan mempelajari wajah kalian. Setelah itu secara otomatis akan mengenali wajah kalian. Coba HP-nya Aan terus pakai wajahnya Rizky, bisa buka nggak? Nggak bisa, karena AI atau kecerdasan artifisial itu akan bekerja sesuai dengan data yang dimasukkan. Di rumah kalian pasti ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Nah hari ini kita juga akan mengenali mana sih mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Kalau mesin cerdas Hai teman-teman, kalian tahu tidak dari berbagai game, program, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita belajar singkat tentang 2 teknologi keren ini. Apa itu coding? Coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat robot, seperti Scratch atau Python yang bisa kita buat game atau animasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial bisa mengenali gambar dan menerjemahkan bahasa. Contohnya, saat kalian sering menonton video di YouTube, komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan rekomendasi video yang... Dari video tadi, kalian sudah ada gambarannya tentang apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Dalam kecerdasan artifisial juga ada 2, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coding tadi itu adalah perintah-perintah ya yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Iya. Kalau kecerdasan artifisial sendiri apa tadi? Sistem atau mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Jadi
kecerdasan artifisial itu dapat belajar, dapat berpikir, dan juga dapat mengambil keputusan sendiri. Dalam kecerdasan artifisial juga ada mesin cerdas dan mesin cerdas. Mesin apa yang pernah kalian gunakan mesin cerdas di rumah kalian? Google Map pernah? Pernah pakai Google Map. Jadi Google Map itu ketika kita ketik alamatnya, dia akan secara otomatis memberikan jalan yang tercepat. Selanjutnya mesin non cerdas. Mesin apa mesin non cerdas itu? Mesin yang akan bekerja jika ada yang memberikan perintah secara langsung. Mesin ini tidak bisa membuat keputusannya sendiri kecuali manusia atau orang yang memberikan keputusan. Ya. Apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalkulator boleh. Jadi kalkulator itu hanya bisa berfungsi atau menjalankan kalkulatornya sendiri itu ketika kita di sini akan kita belajar tentang etika menggunakan kecerdasan artifisial. Yang pertama, saat kita menggunakan kecerdasan artifisial, yaitu adalah berpikir sebelum berpikir. Jadi ketika kita mau menggunakan kecerdasan artifisial, kita harus berpikir. Kita tidak boleh kalah sama komputer, karena manusia dan komputer itu tetap beda. Komputer tidak akan, atau kecerdasan artifisial coba berdiri seperti ini. Biasa ada konsen. Kalau Bapak bilang sebenarnya berarti harus sesuai dengan perintah yang Bapak. Ya, kalau sebaliknya berarti sebaliknya dari perintah yang Bapak tadi. Jadi ikuti ya. Konsentrasi. Sebenarnya. Duduk. Berdiri. Bagus, sudah benar. Apa ya? Konsen. Dari hasil diskusi setiap kelompok sudah bagus, yaitu adalah dari kita soal pertama, yaitu ada 5 mesin yang ada di sini. Ya, kalian jelaskan ini apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu adalah apa itu kecerdasan artifisial. Ada yang tahu apa kecerdasan artifisial itu? Ya, oke. Mesin pintar boleh, mesin yang pintar boleh. Terus apa lagi? Ya, Mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Betul juga, mesin yang dapat berpikir seperti manusia boleh. Terus apa lagi yang kita pelajari hari ini? Yaitu ada 2 jenis mesin. Apa saja? Ya, Fajar. Mesin cerdas dan non cerdas. Ada 2 jenis mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bapak rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ya, kalian dapat menerapkan di rumah agar kita tidak salah dalam menggunakan kecanggihan atau mesin cerdas yang ada di rumah kita, ya. Apalagi smartphone, HP yang kita pakaikan, jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Khususnya kita harus menggunakan HP yang kita miliki untuk belajar, ya. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.